Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah kembali dalam rumah Tuhan. Sebelum kita mulai pujian penyembahan kita mau membuka ibadah ini dalam doa. Saya persilakan. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk meninggikan Engkau. Kami datang untuk menikmati hadirat-Mu. Kami datang untuk bersama-sama dengan para malaikat untuk menyembah, memuji dan meninggikan Engkau. Hari ini nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Biarkan kami yang hadir hari ini pulang dengan sukacita, pulang dengan pemulihan yang dari Tuhan. Kekuatan baru kami dapatkan dalam ibadah ini. Urapi hamba-hamba Tuhan yang melayani kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Meskipun udara dingin, kita mau semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Bersama
Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarpun bumi beranjak dan bergoncang, apapun boleh terjadi, tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Kami mau terus mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Musim
Kamu Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menundukkan diri kami di hadapan, kami menaklukkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam Engkau. Pada saat pagi hari ini ketika kami menghadap kepada Engkau Bapa, hamba berdoa agar pengurapan Roh Kudus turun di atas kami, membawa seluruh hidup kami ke dalam Engkau. Bekerjalah pada saat pagi hari ini, Roh Kudus menjamah setiap hati, menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat pagi hari ini, dan mengurapi kami, membawa kami masuk di dalam rencana Tuhan yang lebih dalam lagi. Sehingga ketika mungkin di masa-masa mendatang ada masa-masa yang begitu berat dan sukar, kami tahu apa yang harus kami kerjakan dan lakukan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Bapa, menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Kristus, merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh kampungan manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Kau yang bertata di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang akan mengurapi setiap pribadi dari kami, menjadikan tanah hati kami tanah yang subur untuk benih kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa juga menaklukkan pikiran dan hati hamba kepada-Mu, menyucikan pikiran dan hati hamba sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam info Efrata, saya menuliskan judul tema pada hari ini adalah berbicara tentang hikmat. Karena hari ini merupakan minggu terakhir ya di bulan November. Dan hari-hari yang kita lalui akan cuma sekitar 34 sampai 35 hari lagi di dalam tahun 2022. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, berita-berita yang kita dengar untuk tahun-tahun mendatang bukanlah berita yang menyenangkan. Kita harus akui itu ya. Bukanlah berita yang membawa damai sejahtera, melainkan membawa banyak ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga saya merasa tidak ada salahnya saya membawakan firman Tuhan pada hari ini dengan tema utama adalah hikmat. Mengapa? Karena ketika saya mempelajari tentang hikmat beberapa minggu yang lalu, saya berpikir hikmat itu adalah hal yang sangat menarik. Mungkin firman Tuhan di gereja-gereja jarang untuk membahasnya, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat mengerti mengapa kita membutuhkan hikmat dan juga dapat memilikinya, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya dapat menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan tetap sediakan bagi kita, sekalipun masa yang kita akan hadapi adalah masa yang sukar. Tema yang saya akan bawakan di dalam ibadah 1, judulnya adalah hikmat pada masa-masa sukar. Wisdom at difficult times. Wisdom atau hikmat merupakan kata yang sering dipakai dalam kitab Amsal, Bapak Ibu. Muncul 41 kali dalam kitab Amsal dan merupakan pembahasan yang sering digunakan dalam kitab ini. Yang menarik waktu saya pelajari lebih lanjut adalah bahwa hikmat dalam bahasa Ibrani itu berarti kemampuan intelektual atau berpikir. Hikmat berarti bertindak dengan benar, dengan baik. Ini definisi saya ya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam segala kondisi, sehingga membawa kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara harus pahami mengapa kita membutuhkan hikmat. Mengapa hikmat menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena hikmat bagi saya itu adalah kita tetap bertindak dengan baik dan benar dalam segala situasi. Hikmat akan menuntun kita untuk mengambil keputusan pada saat-saat yang sulit, masa-masa yang sukar. Menuntun kita untuk memilih jalan yang benar ketika keadaan begitu gelap, dan menolong kita untuk bertindak dengan benar pada masa yang sukar. Saudara tahu bahwa hikmat itu dalam berbagai budaya dan di dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya itu sangat diagung-agungkan. Orang sering mengatakan sebagai orang yang pintar, tapi pintar itu gak cukup Bapak Ibu. Karena kalau pintar kita hanya ada dalam satu bidang. Sedangkan hikmat merupakan kepandaian untuk
mengelola seluruh bidang kehidupan kita, menyelaraskannya, sehingga Tuhan mengharapkan seluruh kehidupan kita dapat membawa kebaikan dalam kehidupan orang lain di sekeliling kita. Tujuan akhir dari hikmat bukanlah pengagungan atas pribadi seseorang, melainkan kemuliaan Tuhan. Hidup yang penuh dengan hikmat akan menjadikan kita garam dan terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Jadi Bapak Ibu Saudara, tema sepanjang hari ini kita akan berbicara tentang hikmat. Dan kalau saudara melakukan hikmat, itu ada beberapa ciri-cirinya Bapak Ibu. Yang pertama, dikatakan hikmat itu akan melakukan hal yang baik dan benar dalam segala situasi. Dan hikmat itu akan membawa kebaikan bagi orang-orang sekeliling kita. Ya, dan yang terakhir dikatakan hikmat itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara bayangkan ini, saudara tahu ini, bahwa hikmat kita butuhkan pada saat masa-masa yang sukar. Tadi saya katakan di awal bahwa banyak sekali kondisi yang sedang diprediksi tahun 2023. Kita bahkan memasuki, gitu, kalau saudara perhatikan di akhir-akhir bulan ini, saudara kalau pergi pasar, pergi ke mall, pergi ke tempat belanjaan, ke supermarket, harga-harga itu udah mulai bukan hanya naik tapi berganti. Padahal banyak orang mulai mengalami kesulitan dalam perekonomian, keuangan dan sebagainya. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2023. Saya tidak tahu apakah saya akan membawakan firman Tuhan nanti di dalam bulan Desember. Sebab itulah saya bawakan ini dalam akhir bulan November ini. 35 hari lagi paling maksimal kita akan memasuki tahun 2023. Saudara, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk dapat menjalani hari-hari kita dengan baik, untuk dapat menghadapi masa-masa yang sukar dan mengambil keputusan yang benar di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Saudara, ini sangat menarik. Saya sampai terus-menerus kerjakan lagi, kayak nggak puas gitu ya untuk mengerjakan hal ini. Tapi memang saudara bisa buka bersama dengan saya. Yang pertama, agar saudara tahu, ini ayat yang sering dibaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, mungkin saudara hanya buka saja, nanti saudara akan baca di rumah. Karena dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, ini menceritakan tentang masa-masa yang sukar yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, judul yang diberikan dalam terjemahan The Message adalah Difficult Times Ahead. Artinya masa-masa yang sukar di depan. Kalau saudara perhatikan ini berarti masa-masa yang sukar yang di depan, yang dihadapi di dalam Alkitab yang ditulis dalam 2 Timotius oleh Paulus. Paulus melihat dengan jelas bahkan pada masanya bahwa masa-masa yang sukar sudah terlihat dengan jelas di depan mata. Saudara, kalau saya melihat gitu ya, memprediksikan tahun 2022 masuk ke 2023, kita kadang gitu ya, bisa melihat masa-masa yang sukar dengan jelas di depan. Banyak orang yang prediksi akan menjadi resesi keuangan yang terbesar di seluruh dunia. Banyak perusahaan, banyak usaha akan mengalami goncangan-goncangan yang sangat besar. Ini sesuatu yang bisa diprediksi. Tapi saudara tahu, Paulus itu mempersiapkan jemaatnya. Dia mempersiapkan Timotius dalam suratnya, dan jemaat yang dipimpin oleh Timotius. Kondisi yang berat dan sukar ini bukan hanya karena ada perubahan-perubahan yang mereka alami. Tapi yang paling berat adalah, kalau saudara perhatikan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga tadi, adalah bahwa juga karena orang-orang yang semakin jahat dan meninggalkan Tuhan. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara, orang-orang menjadi egois, lapar akan uang, mempromosikan diri, artinya fokusnya pada diri sendiri, tidak bertumbuh, stuck, tidak sopan, kata-katanya itu kata-kata yang vulgar, menghina orang tua, sikapnya kasar, tidak kudus. Dalam satu sisi kasar dan kurang ajar. Ada satu
dalam situasi yang penuh kompetisi dan ingin memperlakukan orang lain dengan kasar untuk mendapatkan kesuksesan. Banyak orang yang keras hati, banyak orang yang jadi pemfitnah, bertindak liar sesuai dengan kata hati, tidak bisa diatur. Perlakuan yang brutal, kejam, sadis, suka mengejek, tidak dapat dipercaya, suka berkhianat, tidak setia, curang, tidak kenal belas kasihan, menjadi orang-orang yang bengis, menjadi orang yang lalim, kejam, buas, suka berbicara kosong dan berlebihan. Dan mereka kecanduan hal-hal pornografi, alergi kepada Tuhan. Dan dikatakan mereka selalu membuat pertunjukan keagamaan, tetapi di balik layar mereka hidupnya sama seperti seekor binatang. Saudara, kondisi yang berat seperti ini adalah kondisi yang sebetulnya semakin kita hadapi. Percaya nggak percaya bahwa kehidupan kita itu semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara akan melihat bahkan di Indonesia kejadian yang sangat mengejutkan, dengan adanya satu keluarga yang meninggal dalam kondisi udah beberapa bulan. Dan waktu anak saya cerita, saya bilang ngeri banget, karena orang tuanya udah meninggal satu persatu, dirawat di dalam rumah, masih seperti orang yang hidup, sampai mereka menjadi kering, artinya udah bertahun-tahun dibiarkan di dalam rumah. Saudara, maaf, rasanya kayak orang yang gimana ya, gak bisa diomongin gitu dengan pemikiran kita. Tapi itu terjadi di Indonesia, terjadi dekat dengan kita. Artinya dalam kondisi-kondisi seperti ini, masa-masa yang kita hadapi akan ada kemungkinan semakin berat, karena Tuhan Yesus memang sudah mau datang kedua kali. Saudara harus tahu ini. Dan kita akan menghadapi masa yang sukar. Saudara, adanya resesi keuangan, kita akan mungkin mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, rumah tangga, sakit penyakit. Kesukaran dan kesulitan yang kita alami mungkin tidak mudah, tapi kita tidak boleh dan jangan sampai menyerah, karena perjuangan kita di dalam dunia ini belum selesai sampai Tuhan Yesus memanggil kita pulang ke surga. Saudara, bagaimana cara kita menghadapi masa-masa yang sukar? Hanya satu kunci yang saya akan berikan kepada saudara, yaitu di dalam Filipi pasal yang ketiga. Saudara buka sejenak Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Salah saudara, bukan Filipi, maafkan saya. Saya tidak tahu ayatnya di dalam yang mana saudara, tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris, karena saya tulis di sini cuma terjemahan bahasa Inggrisnya, kita katakan gini, di dalam pasal yang ketiga, saya nggak tahu pasal 3 yang mana, ayat 15 sampai 16 dikatakan gini. So let's keep focus on the goal. Those of us who want everything God has for us. If any one of you have something else in mind, something less than total commitment, God will clear your blurred vision. You will see it yet. Now that we are on the right track, let's stay on it. Yang pertama dan kunci satu-satunya saudara, maafkan saya nggak perhatikan, saya nggak copy di sini saudara, terjemahan bahasa Indonesianya. Saya berharap saya bisa mendapatkannya, tapi saya betul-betul lupa untuk menaruhnya saudara. Dikatakan seperti ini. Kunci satu-satunya adalah live all out for Christ. Hiduplah dengan memberikan seluruh kehidupan kita bagi Kristus. Ketika masa sukar terjadi dalam kehidupan kita, kita cenderung mencari jalan keluar yang lebih mudah atau lebih baik menurut anggapan kita.
Tetapi jalan keluar di luar Kristus bukanlah jalan keluar terbaik. Saudara kalau perhatikan di dalam ayat yang tadi, saudara lihat ini, bahwa live all out for Christ adalah keep focus on the goal. Fokus pada tujuan yang ingin diberikan Allah dalam kehidupan kita. Hiduplah dengan komitmen yang total. Jangan ada orang yang hidup seperti barang KW1 atau KW2 atau KW3, melainkan hidup dengan kualitas yang orisinal, kualitas yang terbaik yang diinginkan Tuhan. Saudara, banyak orang saya melihat pada masa sekarang ini tidak live all out for Christ, tidak hidup sepenuhnya buat Kristus. Mereka fokus hidup untuk diri sendiri. Mereka hidup fokus untuk kesenangan pribadi. Mereka hidup fokus untuk menikmati hidup. Tapi di dalam firman Tuhan pada hari ini, kunci untuk menjalani hidup penuh dengan hikmat di tengah masa yang sukar adalah fokus pada tujuan yang ingin diberikan Allah dalam hidup kita. Saudara tidak bisa hidup sebagai orang KW1. Saudara tidak bisa hidup sebagai orang KW2. Saudara tidak bisa hidup sebagai orang KW3. Indonesia begitu banyak barang-barang KW, saudara. Tapi kita sebetulnya hidup, Tuhan panggil kita bukan untuk hidup menjadi orang KW1 atau KW2 dan KW3. Saudara dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidup dengan kualitas yang terbaik. Tapi maaf, pada masa sekarang ini, banyak orang-orang Kristen hidupnya tidak dengan kualitas yang terbaik. Mereka hidup sama seperti orang yang naik mobil di tengah hujan yang deras. Kaca depannya sering berkabut, pudar karena derasnya hujan yang menerpa mobil kita. Gak jelas hidupnya, blur. Mereka gak bisa melihat dengan mata yang jelas, karena mata mereka tidak melihat jelas kepada tujuan Allah. Mereka tidak fokus kepada apa yang Tuhan ingin berikan. Dan saudara tahu, itulah sebabnya kita harus hidup dengan sungguh-sungguh, live all out for Christ. Dengan cara apa? Keep focus on the goal. Fokus kepada tujuan kita. Fokus dengan komitmen yang total. Fokus dengan stay on the right track. Hidup pada berada track yang benar, jalur yang benar yang Tuhan inginkan di dalam Kristus. Saudara, yang menarik adalah waktu saya pelajari ayat ini, ada satu cerita tentang seorang raja di dalam 2 Raja-Raja pasal 18. Saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18, saudara bisa baca kisah itu dengan penuh di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan pasal 19. Ceritanya adalah tentang seorang raja yang hidup pada masa yang sukar. Kalau saudara jadi dia, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Raja ini bernama Hizkia, dan dia adalah raja dari kerajaan Yehuda, jadi kerajaan Israel yang kecil. Alkitab menceritakan tentang seorang raja yang dimana hidup pada masa orang Israel berbalik dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat, dia menjauhkan, dikatakan ada bukit-bukit pengorbanan. Alkitab mencatat begitu banyak bukit pengorbanan, begitu banyak tugu berhala, begitu banyak tiang berhala, penyembahan ular tembaga. Bayangkan ini saudara, yang pada masa Raja Hizkia, orang Israel mempersembahkan korban itu kepada ular tembaga yang disebut Nehustan. Saudara tahu cerita ular tembaga pada masa Musa, di mana orang-orang Israel diselamatkan dari gigitan ular tedung. Ular yang sama itu sekarang dijadikan menjadi tempat penyembahan berhala. Saudara lihat, dikatakan Alkitab mencatat di dalam ayat-ayat ini, Hizkia hidup pada masa yang begitu sukar. Saudara harus tahu, Hizkia hidup itu masa menjelang di mana orang-orang Israel itu selalu mengalami peperangan. Dan Israel Utara, yang kerajaan yang lebih besar, itu sedang mengalami pembuangan karena mereka sedang menghadapi kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Asyur. Pada masa itu kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang 11,
itu bangsa Israel Utara, kerajaan Israel itu dibawa masuk ke dalam pembuangan. Raja yang sedang melawan itu Raja Sanherib namanya. Saudara, dalam kondisi yang berat dan sukar, tindakan berhikmat yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah dia all out for Christ. Kata yang dipakai dalam kisah ini di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Saudara, kita akan baca ayat ini bersama-sama, saudara. Dalam Hizkia, di dalam cerita ini 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai dengan ayat yang keenam. Kita baca ya saudara. Saya akan baca ayat ketiga, Bapak Ibu Saudara ayat keempat, dan saya ayat kelima, Bapak Ibu Saudara baca ayat keenam. 2 Raja-Raja pasal 18. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit korbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang mencederai lembaga dan dibuat. Sebab sampai pada masa itu orang Israel yang masih memakan korban bulan itu yang namanya disebut Musa. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6. Dia berpaut kepada Tuhan, dia menyapa daripada dia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Saudara tahu di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata all out for Christ dalam kisah Hizkia, dia dikatakan dengan memakai put his whole trust, meletakkan seluruh kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat saudara, bahwa tidak ada seorang pun raja seperti Hizkia yang berpegang pada Tuhan sebelum dan sesudahnya. Saudara tahu, dalam terjemahan itu dikatakan dia berpegang kepada Tuhan dan never loosen his grip. Dia gak pernah kehilangan pegangannya. Dia gak pernah terpleset, tergelincir. Saudara tahu kalau orang berpegangan itu bisa keselip gitu, jatuh, keselip, terus kelepas tangannya. Tapi dalam cerita Hizkia, Alkitab mencatat bahwa dia berpegang erat kepada Tuhan dan tidak pernah kehilangan pegangannya. Saudara, waktu saya membaca cerita Hizkia ini, saya sempat tulis bahwa Tuhan melihat Hizkia in his opinion. Dalam pandangan Tuhan, Hizkia itu adalah sangat baik. Saudara, saya sampai tulis, siapa saya dalam pandangan Tuhan? Siapa saudara dalam pandangan Tuhan? Apakah betul dalam pandangan Tuhan saudara sama baiknya seperti yang saudara anggap kepada diri saudara sendiri? Hikmat itu menuntun kita untuk melakukan yang baik dan benar, bukan hanya menurut pandangan kita sendiri, saudara. Kadang menurut kita baik, menurut orang lain gak baik. Bahkan menurut Tuhan gak baik. Tapi dalam cerita Hizkia ini, Tuhan melihat Hizkia, memandang Hizkia. Dalam pikirannya Tuhan, Hizkia adalah seorang raja yang baik. Raja yang mencari Tuhan dengan tadi segenap kehidupannya, menyerahkan seluruh hati dan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kadang kita melihat bahwa hidup kita mencari Tuhan, tapi sebetulnya dalam pandangan Tuhan kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kadang kita menganggap bahwa kita udah all out for Christ, tapi sebetulnya kita nggak pernah all out buat Tuhan. Kita nggak pernah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, salah satu
yang all out adalah dia menaati semua perintah yang Tuhan berikan kepada Musa. Secara Alkitab ngomong letter look, harafiah, obey every letter. Artinya taat kepada setiap kata-kata, huruf yang tercatat di dalam Alkitab. Saya pernah sampai pikir, ya ampun Hizkia ini, maaf nih saudara, gila Hizkia. Dia menentang semua apa yang terjadi pada zamannya. Saudara tahu itu nggak mudah, saudara. Dia menuju masa pembuangan. Dia lagi berperang dengan kerajaan-kerajaan yang besar. Dan ketika masa-masa itu terjadi, dia merubuhkan semua bangunan penyembahan berhala. Dia membuat orang Israel berbalik kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang berat. Saudara tahu, masalah yang bertubi-tubi tidak menghentikan Raja Hizkia. Hal ini menarik perhatian saya, saudara. Karena di dalam pasal 18 sampai 19, saudara harus baca. Hizkia itu sempat tidak mendengar suara Tuhan dan melakukan perjanjiannya dengan Tuhan dengan sikap yang bertanggung jawab. Di dalam ayat yang keberapa saya nggak tahu saudara, dalam pasal yang ke-18 dikatakan dia membuat satu kesalahan sehingga dia kalah dari Raja Sanherib, Raja Asyur. Dia harus membayar upeti tanda ketundukan kepada bangsa Asyur. Dan suatu hari terjadi peristiwa yang sangat besar. Itu tercatat di dalam Kisah Raja-Raja dan tercatat di dalam kitab Yesaya, saudara. Raja Sanherib itu kemudian ingin mengalahkan Yehuda secara total. Dia mengirimkan panglima, kepala istana, juru minuman untuk memimpin sejumlah besar. Alkitab cuma mengatakan di awal, sejumlah besar tentara menyerang Hizkia dan bangsa Yehuda. Kata-katanya melemahkan mereka, dan mereka menggunakan bahasa Yehuda, sehingga semua rakyat tahu apa yang terjadi dengan Raja Hizkia. Orang-orang yang dikirim oleh Raja Asyur ini mengecilkan hati mereka dan membuat mereka gemetar ketakutan, saudara. Saudara tahu, kemarin saya di esensi saya ngomong bahwa kadang ada dalam hidup kita melakukan hal-hal yang luar daripada pemikiran kita. Kenapa? Karena dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi yang sukar, saudara mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tanda kutip gila. Mungkin saudara harus, mencari pekerjaan berkeliling. Saudara harus kerjakan lebih daripada yang lain. Saudara mungkin saya berkata, saya sudah kerjakan semua. Tapi saudara tahu, mungkin sama seperti yang Hizkia kerjakan, yang Hizkia alami. Tapi Hizkia melakukan dengan cara yang berbeda, saudara. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 19, ayat 14 sampai 15. Saudara, yang Hizkia lakukan adalah dia pergi ke dalam rumah Tuhan. Saudara tahu, sesudah masa pandemi ini, salah satu yang paling sulit adalah untuk membawa kembali jemaat rajin beribadah di gereja. Karena mereka menganggap, toh sama aja, di YouTube juga bisa nonton, malah bisa keliling ke gereja-gereja lain. Tapi ada satu konsep yang salah. Mengapa? Karena di dalam kitab Raja-Raja, ketika Salomo membangun bait Allah, Salomo berdoa, Tuhan, biarlah di tempat ini namamu dipanggil. Biarlah di tempat ini matamu tertuju kepada bangsa Israel, kepada orang-orang percaya. Saudara tahu, banyak orang ketika sekarang ini menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Mereka bergumul nontonin YouTube dari
pergi keliling gereja-gereja dari YouTube dan kemudian pergi ke kafe. Mereka tidak pergi ke rumah Tuhan. Saudara tahu apa yang dilakukan Hizkia? Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dia berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin banyak orang bertanya, kenapa masih harus kembali ke gereja? Karena tanda fisik tubuh kita pergi ke gereja kadang mencerminkan hati kita, saudara. Artinya, kita mau beri waktu untuk Tuhan. Kita mau bayar harga untuk Tuhan pergi ke gereja. Kita mau bayar harga untuk memberikan waktu secara khusus kepada Tuhan dalam gereja. Nilai-nilai, value-value yang sedikit-sedikit mulai ditinggalkan sesudah masa pandemi COVID-19. Dalam keadaan terdesak, Hizkia pergi ke tempat yang tepat, yaitu rumah Tuhan. Dia berdoa, merendahkan diri, menyerahkan seluruh permasalahan yang dihadapinya kepada Tuhan. Saudara tahu dalam kisah ini, Hizkia tidak datang kepada Mesir yang dulu menjadi sekutunya. Karena Mesir, Asyur itu sampai ngomong gini, Mesir digambarkan dalam kisah ini sebagai tongkat bambu yang patah terkulai, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Dengan ini saudara, apa yang dikatakan oleh bangsa Asyur ini benar dalam firman Tuhan. Semua yang kita harapkan selain kepada Tuhan, uang kita, kekuatan, kehebatan, kepintaran, semua siasat strategi, apapun akan menjadi bambu yang patah terkulai, yang akan menembus tangan kita ketika kita mencoba bersandar kepada hal-hal lain selain Tuhan. Saudara, suatu hari apa yang kita sandarkan akan melukai hidup kita, akan mengoyak tangan kita dan membuat kita tidak bisa bersandar dan berpegang lagi padanya. Saudara tahu, hasil kehidupan Hizkia yang kembali kepada Tuhan. Buka sejenak saudara, saya akan bacakan dengan cepat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 19, ayat 29 sampai 30. Dikatakan gini, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Bayangkan saudara, apa yang tumbuh sendiri itu bisa dimakan. Dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Saudara, Tuhan dikatakan di dalam ayat ini, saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam kisah Hizkia ini. Tapi kalau saudara baca dengan bandingkan di dalam kitab Yesaya, itu Raja Sanherib memang mengepung Yehuda, membuat mereka nggak bisa keluar, saudara. Sedang diputus rantai perekonomiannya, gak punya uang, gak punya makanan. Tapi Alkitab mencatat bahwa ketika Hizkia datang ke rumah Tuhan, merendahkan diri, membawa seluruh perkara itu, Tuhan menumbuhkan apa yang bisa dimakan, saudara. Tuhan melakukan mujizat yang sama. Sama seperti ketika Tuhan memelihara bangsa Israel 40 tahun, menurunkan mana dari surga. Kali ini Tuhan menumbuhkannya dari tanah. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan mampu kerjakan. Tuhan mampu melakukan. Yang kedua, saudara, bayangkan. Di dalam ayat 32 sampai 37.
Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan anak panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepunginya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu, dalam ayat 35, keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, dan tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarasen, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, Tuhan bukan hanya memulihkan hasil tanah bangsa Yehuda. Ketika perekonomian mereka dikepung sama Raja Sanherib, tapi dikatakan di dalam yang kedua, dia malaikat Tuhan membunuh 185.000 saudara. Saudara kalau baca di dalam pasal yang ke-18, itu utusannya Raja Sanherib Asyur itu. Dia nantangin Raja Yehuda dengan bilang gini, nih saya kasih 2.000 pasukan. Mereka kasih 2.000 pakaian perang untuk orang-orang Yehuda. Kalau kamu bisa kumpulin 2.000 pasukanmu, kami akan perang, kami akan kalah pulang. Bohong saudara. Dia siapkan 185.000 orang. Dia cuma minta 2.000 orang. Gila. Gak bisa dibayangkan, gak bisa dipikirkan. Tapi Tuhan tahu melampaui yang diketahui oleh Hizkia. Dia membunuh 185.000 tentara Asyur dan menghancurkan mereka hanya dalam satu malam. Sudah banyak hal. Yang tadi saya bilang, kadang perbandingannya nggak sebanding. 2.000 yang ditantang, tapi dipersiapkannya 185.000. Gak masuk akal, gak bisa lakukan apapun. Tapi apa yang tidak masuk akal buat kita? Waktu kita datang ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam rumah Tuhan, bawa semua perkara itu di hadapan Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara itu bagi kita. Keberhasilan yang didapatkan oleh Hizkia bukan karena kuat dan gagahnya. Tuhan sendiri turun tangan dan berperang bagi Hizkia. Dia menumbuhkan tanaman untuk memelihara kehidupan bangsa Yehuda. 3 tahun saudara, bayangkan. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Tuhan menumbuhkan tanaman yang bisa dimakan sama mereka. Membunuh 185.000 tentara untuk menyelamatkan bangsa Yehuda. Apa yang akan dilakukan bagi Tuhan? Bagi orang yang berani all out, menyerahkan hidupnya sepenuhnya, segenap hatinya buat Tuhan. Jawabannya adalah dia akan menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, hanya ada satu cara untuk hidup dengan penuh hikmat di tengah masa yang sukar, yaitu hiduplah all out buat Tuhan Yesus. Gak ada pilihan lain saudara. Dunia ini, apapun yang akan menjadi peganganmu, kalau bicara dalam Alkitab, itu akan menjadi tongkat bambu yang patah, gak bisa untuk bersandar, dan akan menembus tangan kita yang berpegang pada Dia. Saudara, marilah kita hidup dengan penuh hikmat, karena hikmat memelihara hidup orang-orang yang memilikinya. Jangan takut dengan masa-masa yang sukar. Tuhan pernah memelihara dan menjaga kita selama masa pandemi COVID-19. Ketika seluruh perekonomian berhenti dan seperti tidak menghasilkan, Dia, Tuhan Yesus yang kita kenal, juga tetap akan memelihara hidup kita untuk melewati masa-masa yang sukar. Berdiri dengan saya Bapak Ibu Saudara.
Mari kita nyanyikan peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Minta Tuhan memegang tangan kita dan jangan biarkan tangan Tuhan lolos dari pegangan tangan kita. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, tahun 2023. Gak ada satupun hal yang bisa kita prediksi, bisa kita lihat yang mungkin kita merasa gentar dengan berita-berita yang kita dengar. Kita takut. Apalagi beberapa hari yang lalu terjadi gempa di Cianjur, getarannya sampai ke Bandung. Dan berita itu mengatakan bahwa kita harus tetap siap sedia. Karena patahannya itu memang ke arah sini dan ke arah Cipanas, saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kadang kita sudah persiapkan semua, tapi itu seperti lolos dari tangan kita, seperti kita memegang air. Hari ini hanya saya kasih satu kunci, saudara. Hidup all out buat Tuhan. Jangan pernah takut kalau kau menyerahkan hidupmu buat Tuhan. Serahkan semua seluruh hatimu pada Tuhan. Dia akan melakukan banyak perkara untukmu. Dia akan menolong dan melepaskan engkau dari segala masa-masa yang sulit. Dia tidak akan pernah meninggalkan. tinggal 35 hari paling banyak. Kita akan menikmati
meninggalkan tahun 2022. Saudara mungkin ada merasa takut, tapi ingat ya, apapun kondisimu pada saat hari ini, ingat seperti yang tadi firman Tuhan katakan, hidup all out buat dia. Jangan kehilangan peganganmu bagi Tuhan. Pegang tangannya dengan erat, atau minta Roh Kudus memegang tanganmu. Kalau saudara menginginkan hal ini terjadi dalam tahun depan, tahun 2023, untuk Tuhan memegang tanganmu, memimpin hidupmu, angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Jadikan lagu ini sebagai doamu di hadapan Tuhan, agar Tuhan tidak pernah meninggalkan kau sedikitpun juga. Pertolongannya akan nyata bagimu dalam setiap waktu. Dia akan lakukan mujizat yang besar. Dia akan menuntun hidupmu masuk di dalam setiap rencananya. Hiduplah dengan penuh hikmat, dengan cara menyerahkan dirimu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Peganglah tanganmu, Roh Kudus. Jadikan ini doa yang adalah kami hidup, berani menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. All out for Jesus. Pegang tangan kami, dan jangan pernah lepaskan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun-tahun mendatang, tapi satu kerinduan dan keinginan kami agar Kau tetap memegang tangan kami selama-lamanya. Jangan pernah tinggalkan sedetik pun juga. Terus bersama-sama dengan kami. Pimpin setiap langkah kami. Bahkan ketika masa-masa kami terdesak, ajar kami untuk bertindak sama berhikmatnya seperti Hizkia. Datang ke rumah Tuhan, menyerahkan seluruh permasalahan ke dalam tangan Tuhan, dan berdoa di hadapan Tuhan. Meminta Tuhan campur tangan dalam hidup kami, dalam seluruh masa depan dan apapun yang akan terjadi ke depan. Pimpin setiap langkah kami, Bapak, dan jangan pernah Kau tinggalkan. Bapak berhenti berbicara, Bapak, pada saat pagi hari ini. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu dan hanya kebenaran firman-Mu yang berbicara di tengah-tengah hati kami.
membawa kami masuk dalam rencana. Biarlah benih kebenaran firman Tuhan ini akan bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah lebat, menjadikan kami orang-orang yang takut pada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, saya tidak tutup dulu ibadahnya. Baik, kita selesaikan acara ini supaya Bapak dan Ibu juga menyaksikan rekan kita yang hari ini akan menyerahkan hidupnya dan akan dibaptis di dalam air. Kalau saya tutup nanti saudara pulang satu-satu, jadi yang lebih baik saya tidak tutup. Silakan langsung berpakaian saja. Silakan Pak Pilih persiapkan diri supaya kita bisa mulai. Tolong yang akan mengabadikan semuanya akan dimulai. Bapa kami yang di surga, Haleluya. siang hari ini kami datang menghampiri tahta hadirat-Nya. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan anugerah bagi umat Tuhan, dan hari ini Tuhan menerima keselamatan yang dari Tuhan dan masuk menjadi bagian dari kehidupan yang kekal. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai melindunginya dimanapun surut berada ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Swiwat, hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, Engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan mulai dari saat ini sampai seterusnya, Engkau milik Tuhan. Hidupmu milik Tuhan, waktumu milik Tuhan, seluruh harapanmu milik Tuhan, tubuh, jiwa, dan rohmu milik Tuhan. Hari-harimu pun menjadi milik Tuhan. Cintailah Tuhan, sayangi Tuhan, kasihi Tuhan yang telah mengasihimu. Engkau hari ini dengan penyerahan penuh menyerahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan khawatir, Tuhan akan bersama dengan engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan merawat hidupmu. Tuhan akan memelihara engkau, memelihara anak-anakmu, memelihara cucu-cucumu, bahkan memelihara hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Beritahukan kepada orang lain bahwa engkau hari ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Bapak Swiwat, hari ini kami berdua hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan, yang diberikan otoritas oleh Tuhan, membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Silakan duduk dulu Bapak dan Ibu, ada beberapa pengumuman. Nanti saya salah kalau nggak saya umumkan. Pertama, yang saya umumkan adalah laporan dana Natal yang sudah terkumpul sampai saat ini, ya. Di bulan Agustus itu ada 945.000. Di bulan September itu ada 799.000. Di bulan Oktober itu ada 2.220.000. Di bulan November itu ada 365.000. Total semua itu ada 4.329.000. Puji Tuhan, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Masih ada 2 minggu lagi, 2 kali kesempatan buat saudara dapat memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu saja yang ingin saya sampaikan karena harus disampaikan, saudara. Jadi saya harus potong sedikit ibadahnya. Mari kita berdiri sekali lagi. Maafkan saya. Jadi 4.329.000. Hari ini kita akan berdoa. Bapak, hari ini hamba berdoa untuk seluruh kami yang hadir. Berapapun kami yang hadir hari ini, Tuhan memberkati. Tuhan tolong kami. Hari ini kami akan bawa persembahan kami, baik persembahan Natal, baik itu persembahan yang harusnya kami bawa ke rumah Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan bahagia, kami mau memberi sebagai tanda ucapan syukur dan bangga kami memiliki Allah yang luar biasa memelihara kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini kami akan meninggalkan tempat ini. Berkati rumah tangga kami masing-masing, berkati pernikahan kami masing-masing, berkati keluarga kami masing-masing, berkati seluruh pekerjaan kami, usaha atau bisnis yang kami sedang jalankan. Berkati kami dengan berlimpah-limpah. Biarkan kami terus bertumbuh, iman kami bertumbuh di dalam Tuhan, kasih kami bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa kami di hadapan Tuhan dan di dalam Tuhan, dan semakin kami berani memberikan seluruhnya hidup kami sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Terpuji-pujilah Engkau. Hari ini kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan, taruhlah tangan-Mu di atas kami dan berkati kami secara pribadi, lepas pribadi pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, angkat tanganmu, dan Tuhan menghadapkan wajahnya pada pagi hari ini di hadapanmu masing-masing. Pulanglah engkau, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi, melindungi dan memberkati engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya Allah, tetap jaga